Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apakah kalian tahu 71% permukaan bumi tertutup oleh air? Nah, dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin dan sisanya 3% merupakan air tawar. 2% dari 3% air tawar itu merupakan es yang berada di kutub. Selanjutnya, sisanya air yang kita gunakan terdapat di danau, sungai, air tanah. Selanjutnya, manusia menggunakan air untuk berbagai keperluan hidup, berbagai kegiatan seperti mandi, minum, mencuci, dan menyiram tanaman, atau kegiatan lainnya. Tetapi, air di bumi kita ini tidak akan pernah habis, kawan-kawan. Kenapa demikian? Karena di bumi kita ini mengalami siklus air. Dan apakah itu siklus air? Apakah teman-teman ada yang tahu? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan ke bumi lagi. Secara umum, siklus air mengalami 3 tahapan. Yang pertama ada penguapan, pembentukan awan, kemudian terakhir ada hujan. Air yang berada di laut mengalami penguapan, disebut evaporasi, karena terkena paparan sinar matahari. Selanjutnya, pohon juga mengalami penguapan, disebut transpirasi, karena terkena sinar matahari pohon yang ada di muka bumi, seperti di pegunungan, di dataran rendah, maupun dimanapun itu. Selanjutnya, uap air itu naik ke atas, membentuk titik-titik, dan terjadi membentuk sekumpulan awan yang disebut kondensasi. Proses ini disebut kondensasi. Kemudian angin membawa awan ke daratan. Kemudian di sini awannya ini karena titik airnya penuh di atas, jadinya dia turun ke bawah. Disebut presipitasi. Dan air yang turun itu presipitasi atau hujan mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah sampai menuju ke laut. Kemudian berulang lagi prosesnya, yaitu evaporasi tadi, penguapan, dan kondensasi serta presipitasi selalu seperti itu. Jadi berulang-berulang sehingga air di bumi kita tidak akan pernah habis. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan penjelasan mengenai dampak siklus air terhadap kelangsungan makhluk hidup. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa siklus air ini menjadi sangat penting untuk berada di muka bumi ini. Melalui siklus air, ketersediaan air bersih di bumi menjadi sangat terjamin, mulai dari air yang mengalir ke sungai, mengalir ke danau, hingga ke laut, juga tentunya air yang terserap di dalam tanah. Siklus air tentunya memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan manusia di bumi, gitu ya, karena dengan adanya siklus air ini tentunya dapat berdampak kepada kehidupan kita yang berada di bumi ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa dampaknya ataupun beberapa manfaat dari siklus air terhadap kelangsungan makhluk hidup. Yang pertama, tentunya dengan adanya siklus air ini, maka yang paling utama, siklus air yang terus berjalan menjaga ketersediaan air bersih, teman-teman. Bayangkan kalau misalnya tidak ada siklus air, maka air yang ada di daratan bisa jadi itu tidak bersih, gitu ya, karena tidak terbawa oleh air yang dari lautan, seperti yang telah dijelaskan di dalam siklus air. Nah, dengan adanya siklus air ini tentunya menjamin ketersediaan air bersih, dan tentunya dengan adanya air bersih ini, kita dapat memanfaatkan air bersih ini dalam berbagai kegiatan kehidupan kita sehari-hari. Misal, yang pertama untuk meminum minuman yang tentunya bersih dari siklus air. Lalu yang kedua, untuk memasak air yang tentunya ini menjadi kegiatan yang sangat penting. Dari memasak air ini kita dapat mendapatkan berbagai masakan yang lezat.
Lalu tentunya untuk mandi, ini menjadi kegiatan kita setiap hari untuk menghindari tubuh kita yang kotor. Lalu tentunya yang terakhir ada kegiatan mencuci pakaian kita yang kotor setelah digunakan dalam berkehidupan sehari-hari. Nah, 4 kegiatan ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan karena ini menjadi kegiatan yang terus selalu kita lakukan setiap hari. Gitu ya. Bayangkan jika tidak ada air bersih, maka keempat kegiatan ini bisa jadi tidak terlaksana dan tentunya hidup kita tidak dapat seenak seperti sekarang ya, teman-teman semua. Nah, selain dengan air bersih yang dimanfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari, air ini juga digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Misal, untuk pekerjaan petani dalam mengerjakan sawahnya, gitu ya. Mengairi tanaman di lahan pertanian. Nah, ini menjadi sangat penting. Bayangkan jika tidak ada air bersih di dalam sawah, maka kita pun akan terkena dampaknya, yaitu kita tidak dapat memakan beras yang dihasilkan oleh sawah. Gitu ya. Nah, selain itu juga dengan adanya siklus air ini, maka ketersediaan air bersih yang ada di daratan akan selalu ada. Bayangkan jika tidak ada siklus air, maka kita harus jauh-jauh mengambil air yang berada di lautan, gitu ya. Sedangkan di daratan bisa jadi tidak tersedia ketersediaan air bersih. Nah, walaupun begitu, tapi perlu diingat, meskipun siklus air membuat air terus berada di bumi, bukan berarti kita boleh boros dalam memanfaatkan air, atau bukan berarti kita boleh menggunakan air secara berlebihan, gitu ya. Kita harus tetap hemat air. Jangan sampai kita membuang air seperti yang ada di gambar, gitu ya, membiarkan air keran meluap-luap. Nah, ini bisa jadi kegiatan yang selalu terjadi di dalam kehidupan masyarakat gitu ya. Kita saat mencuci tangan ataupun saat mencuci piring, selanjutnya kita tidak menutup keran yang telah kita buka. Nah, ini menjadi kegiatan pemborosan air bersih. Selain itu, dengan membuang sampah sembarangan ke dalam air ataupun ke dalam laut, ini juga bisa menjadi perusak siklus air gitu ya, karena ini salah satu pencemaran air juga, sehingga kalau misalnya banyak sampah di dalam lautan tentunya dapat merusak siklus air yang ada. Maka dari itu, kalau kita boros menggunakan air yang ada di sekitar kita, air bersih yang tersedia jadi berkurang jumlahnya. Maka kita harus terus menjaga ketersediaan air bersih dengan tidak boros dan juga tidak membuang sampah sembarangan ke dalam laut. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk memahami proses siklus air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.